Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kita berjumpa lagi di seri perkuliahan pengolahan basis data. Mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tidak ada kurang suatu apapun. Apapun yang ada dalam pikiran Anda, ya keinginan Anda, insya Allah semua akan tercapai. Baik, di hari ini kita akan bahas materi tentang teknik normalisasi, di mana di minggu yang kemarin kita sudah bahas konsep tentang normalisasi terkait dengan apa itu ketergantungan fungsional, apa itu eh, ketergantungan prinsip dan seterusnya ya. Baik, di hari ini kita akan langsung ke satu pokok materi yaitu tentang contoh kasus atau implementasi bagaimana mendesain sebuah database yang orientasinya atau berbasis button up ya. Karena kalau Anda menggunakan teknik normalisasi itu adalah satu teknik ya yang digunakan jika based on-nya atau diperoleh dari button up atau dari sebuah kumpulan data atau dari suatu relasi yang dianggap belum normal. Sehingga agar normal, agar sesuai dengan kaidah-kaidah pengolahan basis data atau basis data, maka harus kita sesuai dengan teknik normalisasi. Ya. Dan minggu yang lalu sudah sedikit saya bahas juga tentang berbagai macam bentuk normalisasi. Jadi ada istilah anormalisasi, ada istilah bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga sampai dengan seterusnya. Ya, oke. Baik, kemudian saya harapkan sebelum materi saya sampaikan hal-hal yang bersifat konseptual seperti sebelumnya Anda sudah paham ya. Bagaimana sih Anda bisa mendefinisikan tadi saya ulang lagi tentang ketergantungan fungsional ya. Karena di sini harus Anda paham manakah sebuah atribut-atribut yang dia sebagai kunci atau atribut-atribut yang dia bukan kunci kan begitu. Ya, jadi harus dipahami betul. Ya, kemudian dalam proses di normalisasi memang Anda harus paham tentang datanya ya. Sehingga karena teknik normalisasi itu berdasarkan data. Oke, baik. Kita langsung saja untuk kita mulai. Nah, ini satu contoh kasus pertama ya. Di mana kasus pertama ini adalah sebuah invoice ya tentang order suatu barang. Di mana di sini ada dua invoice ya. Yang pertama atas nama Andisun, alamatnya Jalan Kaliurang, kemudian nomor ordernya N001, informasi ordernya adalah ada kode, nama barang, jumlah, harga satuan, dan subtotal. Ya. Kalau Anda lihat di sini berarti kita bisa paham bahwa ada sebuah invoice atas nama Andisun, dia mengorder dua barang, yaitu berupa rinso dan polop, dan total yang dia harus beli itu adalah 22.000. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah atas nama Sutikno. Ya, di sini kita tahu dengan nomor order N002, di mana di sini yang dibeli oleh saudara Sutikno itu ada 3 barang, yaitu Denko, Rinso, mie goreng yang setiap nama barangnya dengan jumlah kuantiti sekian, harga satuan sekian, maka harganya sekian. Sehingga total yang dia beli ya di tanggal 14 Juli katakanlah ya 2007 ini misalkan, maka 55.000. Nah, ini adalah sebuah contoh bagaimana Anda melihat sebuah invoice yang kemudian Anda mencoba untuk mendesain ya. Anda meredesain ulang ke dalam bentuk relasi atau tabel kan begitu ya. Oke. Maka kalau Anda lihat seperti ini, yang harus Anda pahami adalah Anda harus paham dulu atribut-atribut apa saja yang terlibat di invoice ini ya. Kalau kita lihat itu berarti ada nama customer, ada alamat, nomor order, kode barang, nama barang, kuantiti, harga satuan, kemudian subtotal, ada tanggal, ada total ya. Di sini ada PT Amikom itu ada hanya sebuah nama. Itu
caption aja, belum tentu dijadikan sebagai tabel ya. Nah, kalau Anda lihat dari, invoice ini, maka kalau kita representasikan dalam bentuk relasi, dalam bentuk tabel, maka akan seperti ini, ya. Oh, tadi ada nomor nota yaitu N001, namanya Andisun, barangnya berupa Rinso Polo, kuantitinya 4 dan 5, harga barangnya 5.000 dan 500, kemudian subtotalnya itu totalnya berapa? 20.000 ya. Oh, sorry, 22.000 ya. Oh, sorry, subtotalnya 22.000 betul ya. Ini bukan 20. Subtotalnya 22.000. Harusnya begitu ya, karena ini kan ada 20.000 sama 2.000. Kan itu ya. Oke. Kemudian mungkin bisa saja Anda uraikan berikutnya, ada nomor nota, nama customer, barang ini kita pisah. Ada barang satu ya. Kemudian jumlah barangnya 4, harga barangnya 5.000, ada barang 2, jumlah barangnya ada 5, harga barang totalnya adalah sekitar 22.000. Ya, ini masih salah. Kemudian bisa saja Anda representasikan nomor nota N001, nama customer-nya Andisun, nama barangnya Rinso Polo, kuantitinya 45, harga satunya sekian, ya kan? Subtotalnya adalah yang untuk Rinso 20.000, sedang untuk yang Polo adalah 2.000. Nah, ini kan hal yang apa namanya? Nah, kalau Anda lihat seperti ini, kaedah-kaedah database ini kan masih salah. Ya, artinya bahwa pada saat Anda ingin menambahkan sebuah katakanlah order, ini kan jadi problem. Artinya bahwa ini berarti yang disebut sebagai relasi apa namanya ya istilahnya itu kita sebut sebagai tabel apa namanya apa adanya ya. Maka ini jelas tidak memenuhi kaidah-kaidah sebuah database. Karena satu tidak ada atribut di sini masih ada atribut bernilai banyak. Multiple value itu kan nggak boleh. Kemudian ada juga beberapa kolom atau atribut yang sama. Ini ada barang satu, barang dua, dan seterusnya itu nggak boleh. Ya. Maka berikutnya adalah kita akan merubah dari sebuah data atau tabel apa adanya ke dalam bentuk-bentuk normal. Ya kita normalkan sesuai dengan bentuk-bentuk normalisasi kan gitu ya. Oke, maka jika kita representasikan lagi lebih jauh, maka yang ini tadi atau kita rapikan dalam bentuk tabel ini ada kolom dan ada row, ini disebut sebagai bentuk yang tidak normal. Ya, artinya bentuk yang masih menyalahi kaidah-kaidah teori-teori tentang database gitu ya, atau tabel. Kenapa tadi? Ya tadi ya, masih ada atribut yang bernilai ganda ya, yaitu kode barang ini bernilai ganda, ini bernilai ganda dan seterusnya ya. Atau mungkin dirubah dalam bentuk yang kedua yang kita sebut sebagai flat table. Jadi ini tadi langsung jadikan satu ya, N001 dan seterusnya ya. Artinya ini bentuk yang tidak normal. Sedangkan bentuk flat ini sebenarnya bentuk udah normal ya. Tapi ini di sini masih terjadi yang namanya duplikasi misalkan ya. Sehingga bentuk normal ini ya, maka kita akan rubah ke dalam bentuk normal yang pertama. Karena tidak mungkin kita langsung ke bentuk normal kedua, ketiga, harus tahapan-tahapan ya. Oke, baik. Yang pertama adalah bentuk normal yang pertama ya. Prinsipnya kalau bentuk normal yang pertama itu sebuah tabel atau relasi disebut sebagai bentuk normal yang pertama jika satu, ya saya ulang lagi tergantung data yang Anda temukan, tergantung data yang Anda peroleh ya. Yang pertama adalah bahwa tidak ada atribut yang bernilai ganda. Jadi normal bentuk pertama itu harus atomic value ya. Kemudian tidak ada baris yang duplikat ya. Tadi mungkin ada barisan duplikat ya. Kemudian tidak ada atribut yang duplikat. Misalnya tadi barang satu, barang itu boleh ya. Sehingga untuk langkah untuk merubah anormalisasi data ini ke dalam bentuk normal bentuk pertama, maka hilangkan atribut yang duplikat. Saya ulangi lagi. Di sini kebetulan atribut duplikatnya udah nggak ada ya. Buatlah tabel terpisah yang
masing-masing grup itu boleh ya. Biar untuk mempermudah maka ada bikin 2 grup yang dia prosesnya mungkin berbeda ya. Kemudian identifikasi setiap relasi data satu atau beberapa kolom ya. Maka dari hasil seperti ini kita rubah dalam bentuk normal pertama menjadi seperti ini ya. Jadi di sini ada 2 grup yaitu order dan item order ya. Di mana tadi kan berarti ada nomor order, nama customer, alamat customer, tanggal order karena ini menunjukkan order. Sedangkan ini adalah item order ya. Ada nomor order, kode barang, nama barang, quantity, harga satuan dan seterusnya. Ini dalam bentuk normal yang pertama. Boleh dikelompokkan. Atau langsung seperti ini. Ini termasuk kategori bentuk normal yang pertama itu boleh. Karena dia sifatnya flat table, atomic value, dan tidak ada baris yang sama. Ya, ini boleh. Ya. Tapi kalau Anda ingin dipisah, order sama detail order ya boleh. Ya, sehingga di sini kita bisa menjadi 2, itu tidak masalah. Ya, boleh. Ya, oke. Ini biasanya pada saat Anda memisah, tentunya kan sesuai dengan kelompoknya ya. Oh, ini kelompok untuk tabel order, ini untuk item order, kan gitu ya. Sesuaikan dengan datanya. Oke, ini bentuk normal yang pertama. Nah, apa kelemahan bentuk normal yang pertama? Ternyata kalau kita lihat masih terjadi yang namanya duplikasi ya. Jadi misalkan di sini ya di item order barang gitu ya. Kemudian suatu saat misalkan mau ada satu proses penambahan order barang ya. Intinya berarti Anda harus merubah mana sih sebetulnya yang menunjukkan key, kemudian atribut-atribut yang bukan key itu tergantung kepada key. Itu yang disebut sebagai ketergantungan fungsional. Jadi sebetulnya normal yang kedua itu prinsipnya adalah pertama sudah memenuhi bentuk normal yang pertama. Kemudian Anda lihat atribut-atribut yang non kunci itu tergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Makanya dari tabel tadi, relasi tadi di normal pertama Anda lihat mana sih dipilah nih atribut-atribut yang non kunci, mana yang kira-kira bisa dijadikan sebagai kunci gitu lah. Ya. Maka kalau kita lihat di sini, ini jelas bahwa di sini sementara kuncinya ini ya, ini K ya, ini kunci di tabel pertama, tapi memungkinkan nggak sih misalkan bahwa nomor barang kan juga tergantung kode barang. Ya kan? Ini kuantiti kan jumlah harga satuan juga tergantung kode barang ya kan? Berarti kita pisah nih. Ya. Di sini kita akan pisah lagi, berarti di sini ada kode barang, nama barang, kemudian harga satuan. Ya. Maka di tabel yang kedua yang tadinya menjadi 2 tabel menjadi 3 tabel. Nah gini ya. Karena nama barang sama harga satuan tergantung secara fungsional terhadap barang atau kode barang gitu ya. Oke. Jadi ayo masih ingat teori tentang ketergantungan fungsi fungsional kan gitu ya. Kemudian kalau yang ini kan nama customer, alamat customer, tanggal order kan sangat tergantung kepada nomor order sebagai key-nya. Karena kalau saya masukkan N001 kita tahu siapa customer-nya, alamatnya mana, tanggalnya kapan, total yang dibeli berapa ya. Ini juga sama. Kalau B001 pasti Rinso. Yang harganya 500 yang harga 5.000 itu Rinso kan gitu ya. Oke, kemudian yang di sini bahwa kode barang juga tergantung nomor order karena nomor order kan jadi quantity subtotal tergantung kepada nomor order dan kode barang kan gitu ya. Baik, ini hasil contoh jadi udah dipisah-pisah ya. Atribut-atribut yang non kunci tergantung kepada atribut sebagai kunci ya. Kemudian seterusnya. Nah, kemudian bentuk normal yang ketiga ya di mana bentuk normal ketiga itu adalah Anda harus bisa lihat kira-kira ada nggak sih atribut ya yang bentuknya memenuhi bentuk yang kedua, kemudian tidak ada atribut yang tergantung secara transitif pada non key. Ya. Nah, misalkan ini kan yang namanya
kas itu namanya customer itu bisa nggak sih namanya sama? Ya, walaupun mungkin berbeda. Maka di sini kita bisa pecah nih, ya. Di sini berarti nama customer kita keluarkan. Yang kemudian contoh misalkan ya, di sini saya pengen menambah sebuah order atas nama Adisun. Ya sama seperti ini kan? Iya enggak? Ya. Maka sangat memungkinkan berarti Andisun itu kan bisa banyak ya. Sutikno juga bisa banyak. Maka perlu kita pecah lagi. Karena alamat customer itu sebenarnya mungkin bisa saja ada yang sama. Maka tidak mempengaruhi order. Atau bisa saja tanggal order ada yang sama. Maka ini kita pecah lagi. Sehingga tidak ada yang kita sebut sebagai atribut yang tergantung secara interansif kepada non-key. Ya, jadi pastikan semua atribut non-key itu tergantung pada primary key-nya. Maka di sini kita pecah. Ya, tadi ada tabel barang, ada yang namanya tabel customer. Nah, gitu ya. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan ini sudah oke ya, ada tabel order, kemudian barang, kemudian item order dan customer. Nah, kalau kita lihat ini kira-kira sudah memenuhi normalisasi betul belum? Kalau enggak berarti norma bentuk keempat sampai BCNF kan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari kasus ini sudah memenuhi kaidah normalisasi dalam database ya. Jadi ini udah tergantung ke sini ya bahwa tanggal order tergantung nomor order karena sesuai dengan tanggalnya. Kemudian kita tahu siapa sih ini berarti kode customer juga tergantung pada nomor order dan tanggal order. Sedangkan nama customer itu tergantung kode kas, kemudian alamatnya juga tergantung. Makanya di sini sudah muncul mana yang namanya sebagai primary key di suatu tabel dan dia apa namanya kode ya. Maksudnya nama customer, alamat customer itu kan bukan non key ya. Itu sebenarnya kan ketergantungan secara transitif kepada nomor order tapi melalui kode khusus ya. Sehingga disebut sebagai tadi yang kita sebut bahwa tidak ada atribut yang tergantung secara transitif pada non-key lainnya. Ya, jadi ini contoh bentuk normal yang ketiga. Maka biasanya di setiap tabel yang dia sebagai key kita sebut sebagai primary key. Kemudian di tabel lain yang dia sebagai relasinya kita sebut sebagai foreign key-nya. Ya, ini juga sama dan seterusnya. Maka kita bisa mengetahui di sini. Oh, nomor order 001 tanggal 12 Juli 2007 yang beli adalah Andisun gitu ya. Kemudian dibeli order N01 itu apa yang dibeli adalah B001, BP002 yaitu Rinso dan Polo. Maka ini sebuah tabel yang sudah normal ya. Ini contoh kasus penggunaan teknik normalisasi ya. Oke. Baik, contoh yang kedua. Ya, ini contoh yang kedua. Saya ulangi lagi dalam pembahasan normalisasi, pahami dulu datanya. Ya. Ya, jadi harus paham tentang data atau kumpulan data yang mau Anda lakukan normalisasi. Ya. Oke, yang pertama ini hampir sama. Ya. Jadi ini langsung, ini namanya anormalisasi. Di sini ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, nama, kode barang, nama barang, harga, kuantitas bersama tadi ya. Cuma ini udah dalam bentuk namanya tabel universal, sorry. Atau yang kita sebut sebagai anormalisasi. Jadi kumpulan data yang direkam tidak ada keharusan mengikuti suatu format tertentu atau apa adanya. Oh, nomor faktur F001 sekian, kode sekian, nama Fikri, yang dia beli adalah sampo dan kopi, harganya sekian, jumlahnya sekian, ya. Kalau Anda lihat di sini jelas anormalisis ya atau tidak memenuhi kaidah basis data karena apa? Ada atribut yang bernilai ganda kan gitu ya. Maka ini kita harus melakukan normalisasi. Maka jelas
yang berikutnya kita masuk ke bentuk normal yang pertama. Berarti apa? Yang tadinya atributnya bernilai ganda, kita buat hanya satu. Sehingga yang tadinya ini ada 2 kolom, ada 2 baris, maka dibikin yang namanya flat table. Ya, jadi berubah menjadi 4 baris di dalam tabel normal yang pertama. Ya. Jadi bentuk yang pertama ini mempunyai ciri-ciri setiap data dibentuk file datar atau flat table, data dibentuk dalam satu record demi record, dan nilai-nilai dari file-file berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ya, artinya sudah selesai, tidak ada multiple value dan seterusnya. Ya, ini jadi bentuk normal yang pertama. Oke, kemudian kelemahannya apa ini? Oh, masih terjadi duplikasi data, terjadi kemubaziran data kan gitu ya. Maka normal bentuk pertama ini kita rubah dalam bentuk normal yang kedua. Syaratnya apa? Data, file atau tabel dalam bentuk normal yang pertama dan tadi atribut non kunci tergantung sepenuhnya pada atribut kunci. Nah, berarti Anda akan Anda pilih nih. Kan jelas ya. Oh, nama pasti tergantung kode pelanggan toh. Nama barang tergantung kode barang, ini juga harga per barang, berarti harga tergantung nama barang, tapi juga nama barang tergantung harga. Ya kan? Kemudian nomor faktur kan nomor faktur ya tanggal berapa, kemudian apa namanya? Kuantitinya berapa. Maka ini jelas kalau kita lihat berarti akan dibagi menjadi 3 tabel. Tabel pelanggan, tabel barang dan juga tabel faktur. Ya, nah ini. Maka norma bentuk kedua tadi ada suatu relasi yang memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Ya tadi ya, nama dengan kode pelanggan. Ini juga sama. Kemudian di sini kan otomatis yang namanya juga tahap transaksi kan harus tahu siapa sih kode pelanggannya, kode barangnya dan jumlahnya berapa kan gitu ya. Oke. Sehingga apa namanya? Di sini ya. Jadi ini yang disebut sebagai bentuk normal yang kedua ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini, berarti kan ini tabel pelanggan sudah oke, tabel barang juga sudah oke. Nah, di sini ya. Ada namanya tabel transaksi. Padahal kalau kita lihat di sini kita ingin menambah misalkan V003 ya kan. Kemudian tanggalnya berapa, kode barangnya berapa, kode pelanggannya ya jumlahnya berapa. Ini pasti masih terjadi anomali ya. Kalau misalkan seperti itu berarti apa? Ini harus kita pecah lagi yaitu yang disebut sebagai ketergantungan transistif. Itu harus lihat di sini. Maka akan muncul di normal bentuk ketiga, tabel pelanggan, tabel barang. Nah, di sini ada tabel transaksi. Saya ulangi lagi. Berarti meliputi nomor tanggal, nomor faktur, tanggal, kuantiti, dan nah muncul yang namanya detail transaksi. Jadi seperti ini jadinya. Ya. Bentuk normal ketiga itu adalah suatu relasi memenuhi normal ketiga jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal kedua dan setiap atribut bukan kunci non-cat tidak mempunyai transitif fungsional dependensi pada kunci utama. Sehingga di sini muncul tabel detail, ini tabel transaksi kan biasa toh. Nomor faktur, tanggal, kode pelanggannya siapa, kemudian detailnya di sini. Oh, untuk pelanggan B001 atau V002 barangnya adalah B001 dan B002. Nama barangnya siapa? Sampo dan kopi. Nah, ini pelanggannya di sini. Paham ya? Maka ini hasil bentuk normalisasi yang ketiga. Kita cek lagi nih. Kira-kira ada nggak yang ini kan detail ya. Kira-kira ada nggak yang memang bermasalah? Oh, kalau sudah memenuhi kriteria normal database maka dianggap selesai ya. Ini secara singkat
tentang contoh implementasi, beberapa contoh dengan, menggunakan teknik normalisasi, ya. Baik, saya kira cukup. Bentar teman-teman, lihat di tugas yang sudah saya berikan di LMS, ya. Kemudian segera Anda lakukan, ya, dan, prosesnya saya tunggu sampai dengan minggu depan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.